Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usili wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Wasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Dengan maksud untuk melengkapi seruan takwa pada kesempatan siang hari ini, sekaligus mengambil landasan pembicaraan dari khutbah yang singkat ini, khatib membacakan 3 ayat dari surah Al-Asr atau surat yang ke-103 dari Al-Quran. Ayat ini sangat familiar di kalangan kita, dari kalangan kanak-kanak, anak-anak, sampai dengan remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai kepada yang telah sangat lanjut usia. Kenapa demikian? Karena selain ayat ini, selain surat ini hanya pendek 3 ayat, surat ini pun menjadi bagian dari sistem pendidikan kita, pendidikan kehidupan kita. Langsung pada ayat ini mengenai banyak hal, tetapi nanti kita akan mengambil hanya pada satu hal, mengingat waktu yang sangat terbatas. Pada ayat ini Allah ajarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Allah sebutkan waktu asar. Waktu asar adalah saat matahari sore itu menuju kepada senja dan akhirnya tenggelam pada saat maghrib. Ini menggambarkan waktu yang sangat sempit dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa waktu dalam kehidupan kita ini adalah waktu yang sangat sibuk. Maka orang yang tidak sibuk atau orang yang menganggur, orang ini terancam di dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Inna, sungguh, siapa al-insan, bahwa manusia itu, lafi, sungguh dia itu dalam kondisi lafi khusr, dalam kondisi yang khusr. Khusr itu artinya kondisi yang sama sekali tidak ada harapan, tidak ada keberuntungan, yang ada hanyalah kerugian dan keputusasaan. Siapa orang yang kondisinya seperti itu? yakni orang yang sama sekali dalam hidupnya tidak mempunyai fadilah atau keutamaan di dalam memanfaatkan waktu. Pada saat orang sibuk berbuat baik, dia justru
sama sekali tidak melakukan kebaikan. Pada saat orang itu sibuk memperhatikan masa depan, orang ini sama sekali abai terhadap hari-hari mendatangnya. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu ada pada kondisi yang tidak menguntungkan, kondisi yang penuh kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya orang yang senantiasa diselamatkan dari kerugian kalau dia itu beriman. Wa amilus sholihat, dan orang yang beramal-amal soleh, bukan beramal soleh, tetapi beramal-amal soleh. Artinya amal solehnya banyak, beraneka macam. Dia tidak akan rugi. Semakin banyak amal solehnya, semakin beruntung. Semakin beraneka ragam amal solehnya, dia semakin beruntung. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang yang senantiasa sibuk di dalam kondisi saling memberikan dan menerima nasihat, baik dalam nasihat kebenaran maupun dalam nasihat tentang kesabaran. Ada 3 golongan yang tidak pernah merugi, yakni orang yang beriman, orang yang penuh amal saleh, dan orang yang selalu sibuk dalam memberi dan menerima nasihat. Hadirin sekalian, kita ambil satu bagian saja. Orang yang beruntung, orang yang lepas dari kerugian, baik di dunia ini apalagi di akhirat nanti, dia selalu beruntung dunia akhirat, yakni orang yang beramal-amal saleh, yang banyak amal salehnya. Ada satu rahasia hikmah dalam ayat ini, disebut dengan wa'amilus sholihat. Sholihat itu bentuknya jamak tidak terhingga, sehingga tidak bisa dibatasi dengan amal tertentu. Asalkan dia amal soleh, itu masuk di sini. Saking banyaknya, maka kita perlu bijak dan cerdas memahami amal soleh. Amal soleh prinsipnya ada tergolong dalam amal yang bersifat amruddin, atau amal dalam urusan agama, dalam urusan ritual, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain ritual yang lain. Kalau yang seperti ini semua orang sudah amat sangat paham banget, sehingga tidak perlu dijelaskan bahwa sholat itu beramal soleh. Tetapi tidak banyak orang yang memahami bahwa amal soleh itu bukan hanya amal ritual, tapi ada yang namanya amal dalam urusan amrud dunya, urusan duniawi atau urusan sosial, urusan keduniaan. Nah, kita akan membahas singkat padat tentang yang bersifat duniawi ini. Kenapa demikian? Karena tidak jarang orang itu yang berpandangan, untuk apa cari uang? Uang tidak dibawa mati. Untuk apa mencari harta? Harta tidak dibawa mati. Dia amat sangat salah. Harta duniawi dibawa mati. Membawanya saat masih hidup. Dengan cara apa? Menggunakan, memaksimalkan harta, memaksimalkan apapun yang kita punya itu untuk ditabung sampai ke akhirat. Bukan berarti uang dibawa mati, saat orang mati uangnya dimasukkan ke liang lahat, bukan. Justru membawanya saat kita masih hidup. Saat kita masih hidup, di depan masjid kita sudah ada kotak infak. Lewat sanalah kita memasukkannya. Saat kita masih hidup, ada amal-amal sosial yang lain. Di sanalah kita berkiprah. Karena itu, pada saat seorang anak belajar, maka belajar itu adalah amal soleh. Saat dia bekerja untuk dirinya ataukah membantu orang tuanya, itu adalah beramal soleh. Pada saat kita ini sebagai orang dewasa mencari dan memberikan nafkah kepada anak istri kita, itu adalah beramal soleh. Pada saat pagi sampai sore, sore untuk pagi, kita beramal mencari kepentingan dunia, itu adalah amal soleh. Akan tetapi
amal atau kerja, bisa menjadi amal atau kerja yang saleh manakala dia memenuhi syarat dua hal. Kalau ini pun dipahami secara rumit, maka menjadi sulit. Sebenarnya syaratnya sederhana, konsepnya memang sangat mendasar. Suatu amal apapun, amal ritual maupun amal sosial, disebut dengan amal soleh kalau memenuhi syarat yang pertama, yakni ikhlasun niyah. Ikhlasnya itu, niatnya itu ikhlas, niatnya itu benar, niatnya itu lurus, niatnya itu tulus. Kalau disederhanakan, niatnya benar. Yang kedua, muttaba'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Singkatnya, dilaksanakan secara benar. Kalau niatnya benar, dilaksanakan secara benar, itulah amal saleh. Niat belajar secara benar, dilakukan secara benar, maka itu amal saleh. Niat sekolah, niat kuliah secara benar, dilakukan secara benar, itu amal saleh. Kita bekerja, niatnya benar, dilakukan secara benar, itulah amal soleh. Maka ketika orang bekerja dengan disiplin, kenapa disiplin? Karena disiplin itu amal soleh. Mengapa ada orang berprestasi, mencari prestasi, mengumpulkan harta dengan cara yang benar? Karena berprestasi dan mengumpulkan harta dengan cara yang benar, itu adalah amal soleh. Maka amat salah kalau dikatakan seorang muslim tidak perlu kaya. Bagaimana dia bisa menjadi kaya di akhirat kalau di dunia dia tidak kaya? Artinya kekayaannya itu untuk beramal saleh. Hadirin rahimakumullah, sebagai penghujung khutbah yang pertama, kalau kita ringkas, beramal saleh itu sederhana. Niat kita benar, kita lakukan secara benar. Hasilnya seperti apa? Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai anak, kita sebagai anak muda, kita sebagai remaja, kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang senior, kita semua mempunyai bagian amal soleh kita masing-masing. Tergantung kita memanfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya ataukah justru mengabaikannya. Orang mengabaikan waktu, maka dia akan diabaikan oleh kehidupan. Orang yang memanfaatkan waktu, maka dia akan bermanfaat di dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa yaghfirullahu li wa lakum. Wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman dakhala buyutana mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina
min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.